teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy. Nah, sahabat Bob, ini pertandingan Lazio hanya tinggal menghitung jam ya. Berarti besok sore jam 17.30 semoga benar-benar Inter bisa mengalahkan Lazio dan melanjutkan tren positifnya. Jadi kita berharap yang terbaik buat Inter. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, ini Lazio ini bukan tim kaleng-kaleng ya, sahabat Bob. Mereka lagi berada di peringkat 2 dan Inter benar-benar harus memberikan yang terbaik seperti yang mereka lakukan melawan Benfica, Empoli, terakhir melawan Juventus. Nah, ternyata benar seperti yang dibilang mantan back Inter ya, dia juga Francisco Colonese merasa bahwa Nerazzurri harus benar-benar tidak boleh meremehkan kesulitan pertandingan melawan Lazio di akhir pekan ini. Jadi menurut Colonese mengatakan tentang pertandingan hari Minggu ini adalah pertandingan yang vital melawan tim berkualitas yang sangat solid. Jadi jika Inter bermain seperti yang mereka lakukan saat melawan Juve, maka mereka adalah tim yang hebat. Jadi kita menunggu penampilan Inter yang konsisten seperti melawan Benfica, Empoli, dan Juventus, sahabat Bob. Jadi kalau itu yang terjadi melawan Lazio, Inter bisa membungkus 3 poin, sahabat Bob. Jadi benar-benar semoga, apalagi kita udah seperti di video gua sebelumnya, Barella sama Hakan juga udah berlatih kemarin, tapi tadi sempat gua baca bahkan kalau mereka bisa diistirahatkan karena memang Gagliardini, Mkhitaryan dan Brozo kemungkinan nanti bisa bermain di awal. Tapi ya kita lihatlah besok siapa yang akan menjadi starternya. Karena Inter benar-benar harus membagi ya setelah ketemu dengan Lazio, Verona, terus Roma, habis Roma, Milan. Jadi ya benar-benar ini benar-benar pintar memanage pemain, fisik mereka semuanya lah gitu loh. Ya semoga aja lah sahabat Bob. Nah, sedikit kemarin di video gua sebelumnya bahwa ternyata Inter sekarang membandrol Andre Onana senilai 60 juta. Kemarin bahwa Chelsea katanya 40 juta. Ternyata memang Inter sepertinya tidak pengen kehilangan Onana. Apalagi ini Chelsea dengan MU yang sangat getol. Chelsea dari kemarin-kemarin kan juga udah ada ya di video gua sebelumnya. Nah, ini pelatih calon pelatihnya Mauricio Pochettino ini kan pengennya Onana. Nah, MU Ten Hag. Nah, kita lihatlah apakah benar-benar Inter akan melepas ya. Nilainya 60 juta udah di label Inter. Kayaknya sih pengen gak dijual. Tapi ya kita lihatlah nanti siapa yang akan terjadi seperti apa di musim depan. Nah, ini bicara sedikit tentang Retegui. Dia bilang gini, kemungkinan kepindahan musim panas saya tahu itu mungkin, tapi saya hanya fokus pada klub saat ini. Jadi beberapa banyak yang bilang bahwa Frankfurt lah, macam-macam lah. Tapi memang Retegui, terus juga klubnya dia Tigre, lebih memprioritaskan Inter. Apalagi intensitasnya Inter terhadap Retegui ini kan bukan main-main. Ya kita berharap Inter lolos ke Liga Champion. Nah jadi Retegui bisa mendarat. Apalagi usia 23 tahun, harganya 20 juta dan juga bisa ditukar dengan Colidio. Jadi sebenarnya tidak terlalu membebankan Inter kalau Inter benar-benar lolos Liga Champion dan juara. Ya kita tunggulah Retegui, pemain muda, pemain bagus. Nah ini sedikit update tentang pemain muda Inter ya. Van Hesden ya, ingat ya Zinho ini pemain Belgia masih muda tapi cedera mulu dan cedera terus, dan dia bilang ya, saya berpikir untuk meninggalkan sepak bola karena masalah cedera. Dia bermain udah bagus terus tabrakan lagi sama kiper Utrecht cedera lagi. Dia udah berlari habis itu cedera lagi ya. Frustasi sahabat Bob, padahal usia masih muda dan punya kualitas bagus. Kita berharap si Zinho Van Hesden ini bisa benar-benar sembuh. Tapi ya kalau dia memutuskan pensiun ya mau gimana lagi, karena ya pasti frustasi lah sahabat Bob, cedera terus ya. Kita doakan yang terbaik buat Zinho Van Hesden. Nah sahabat Bob, kita bisa melihat bagaimana penampilan Inter waktu melawan Benfica, baik leg pertama, leg kedua.
terus lawan Empoli, Juventus kemarin. Ternyata kerja pelatih fisik adalah kunci kebangkitan Inter dari krisis dengan energi yang baru ya. Jadi pertandingan baru-baru ini melawan Benfica, Empoli telah membuat Inter menunjukkan penampilan teknis dan taktis yang sangat baik. Tetapi yang sama pentingnya adalah kebangkitan fisik tim. Ada kesan bahwa Nerazzurri mampu menjadi pertama sampai yang kedua, tahu kapan harus meningkatkan tempo dan tidak pernah kehilangan bentuk pertahanan atau fokus mereka bahkan di bawah tekanan yang sangat luar biasa. Ini kita bisa melihat ya. Nah, fakta bahwa ini datang pada saat di musim ketika energi tim telah dipajaki lebih dari sebelumnya dengan 3 kompetisi menuntut perhatian dan tenaga fisik mereka tentunya patut disebutkan. Namun menurut Corriere dello Sport yang sama penting adalah karya Ripert. Ripert ini adalah pelatih fisiknya Inter, telah menjadi anggota terpercayanya si Inzaghi udah 1 dekade ya. Nah, waktu di tim junior, tapi setelah dia beralih dari Lazio ke Inter, dia juga ngikut ke Inzaghi dari 2021. Belum pernah pria berusia 49 tahun ini diberikan pekerjaan yang lebih berat, yang menjaga para pemain tetap segar dan penuh energi di klimaks musim Inter yang sangat intens ini. Namun jauh dari menemukannya metode terekspos, Ripert telah mengambil kesempatan itu karena ia mampu membaca dengan tajam kebutuhan skuad Nerazzurri dan memberi mereka kesempatan kedua tepat pada saat mereka sangat membutuhkan. Wow, jadi jangan salah sahabat Bob, bukan hanya Pintus yang jago, Pintus ya, yang sekarang di Madrid, tetapi Ripert juga mendapat perhatian khusus dan pujian khusus untuk dia. Karena memang kita udah melihat bagaimana rotasinya Inzaghi juga bagus, fisik pemain juga bagus. Semoga ini terus sampai selamanya sahabat Bob. Nah, terus yang berita menarik adalah menggemparkan, menurut gua ini bagus banget ya. Selama ini yang suka ngebully Inzaghi apa segala. Nah, ternyata Simone Inzaghi telah memenangkan Inter Milan dari 200 juta dalam uang hadiah sejak bergabung dari Lazio, dan lebih bagus dibanding mantan pelatih Chelsea dan Spurs yaitu Antonio Conte ya. Jadi 200 juta itu bukan sedikit loh sahabat Bob. Jadi menurut Tuttosport ya, bahwa dia mengungguli Conte. Kalau Conte kan cuman tidak lolos ke babak berikutnya di Liga Champions walaupun dia memenangkan Serie A, tetapi tetap Inter di Inzaghi jauh lebih mendapatkan banyak uang. Nah, Inter ini yang dibilang Inter akan menerima 3 juta hanya dengan mencapai final Coppa Italia ya, berarti 3 juta dari tangan. Mereka akan mendapatkan 4,5 juta jika mereka mengalahkan La Viola, dan kalau kalah ya 2 juta. Padahal 3 juta udah dapat ya. Nah, terus kemudian Nerazzurri tetap mendapatkan 45% dari penerimaan penonton untuk Stadion Olimpico untuk final, itu dapat lagi 2 juta. Jadi banyak sekali sahabat Bob. Tapi yang paling menarik adalah ya, musim ini sang pelatih telah mendatangkan 93 juta dan terus bertambah sebelum penerimaan penonton dari San Siro dipertimbangkan bisa membuat lebih besar jika mencapai final Liga Champions. Jadi luar biasa ya Inzaghi, sementara Conte waktu itu hanya mendapat Liga Champions hanya 37 juta loh. Inzaghi 93. Kalau sampai final lebih dari 100 juta loh. Nah, jadi finish kedua musim lalu juga Inter mendapatkan 26,6. Jadi ini luar biasa. Jadi artinya kita tetap berharap Inter lolos ke Liga Champions, menang. Jadi happy banget lah Inter musim depan kalau menang Liga Champions, menang Coppa Italia, terus 4 besar. Ini juga pencapaian menurut gua layak Inzaghi dipertahankan. Gimana komentar sahabat Bob ya? Salut buat Inzaghi, selamat ya, 200 juta loh. Gajinya tidak segede Conte, tetapi pendapatan yang didapatkan Inter tuh luar biasa. Nah, kemarin sahabat Bob tahu ya bahwa Allegri ngamuk-ngamuk ya di lorong mau ke ruang pengganti pemain, ngamuk sama si Morata dan Bacin. Tetapi ternyata Juventus telah menelpon Inter Milan untuk meminta maaf dan meredakan ketegangan setelah kehancuran Mark Allegri. Jadi
Allegri nggak tahu ya, mungkin sensitif ya kalah. Terus dia juga lagi sampai mengucapkan bahwa lu bakal finish di 6 katanya. Padahal sebenarnya kemarin tuh gua baca juga dari mantan legenda Inter bahwa lu bukan akan finish di Liga Champions, tapi lu akan berada di Serie B katanya gitu ya. Kita lihatlah nanti, semoga aja Inter tetap bisa konsisten ya. Ini kita nggak perlu bahas lah Allegri atau apalah ya. Kalau mereka ditarik lagi poinnya mungkin lebih dari 15 ya, laut lah mereka sahabat Bob ya. Nah, terus yang menarik salah satu juga kebangkitan Inter adalah Inter telah membangun kembali tulang belakang Inter dari atas sejak jadi Inter udah membangun, jadi pemain-pemain yang nanti ketemu dengan Lazio itu bukan pemain-pemain yang dulu ada Handanovic, sekarang ada siapa namanya nih, Onana. Terus di belakang dulu sekarang ada Acerbi, terus juga ada Darmian, dulu ada Skriniar. Jadi akan ada perubahan. Jadi kita melihat bagaimana perubahan Inter setelah Onana masuk, Acerbi yang sekarang begitu luar biasa ya. Sekarang bahkan Lazio tetap mengotot minta 4 juta ya. Gua rasa kemungkinan kalau Inter lolos ke Liga Champions pasti dia akan ditebus karena memang ini pemain yang luar biasa ya. Terus juga ada Alessandro Bastoni, di tengah juga dulu Hakan belum, sekarang ada Hakan, terus ada Barella, Mkhitaryan ya, di kiri ada Di Marco, Gosen, dan di kanan ada Dumfries. Jadi ini benar-benar Inter akan membuktikan diri bahwa mereka bisa mengalahkan yang namanya Lazio, sahabat Bob. Kita tunggu aja seperti apa. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi memang Inter luar biasa kalau menurut gua ya. Nggak tahu sahabat Bob. Menurut gua semoga di 8 pertandingan terakhir ini membuat Inter benar-benar bangkit. Nah, terus juga sahabat Bob, nanti di Digital Beat ini kan memang parah ya. Bahkan Roma juga nggak dibayar. Nanti di pertandingan melawan Lazio tidak akan ada lagi sponsor di baju Digital Beat. Bahkan juga nanti juga di semifinal Liga Champions Inter tanpa logo Digital Beat. Bagus lah, karena mereka tidak mau membayar sampai saat ini gitu loh. Jadi ya kita tunggulah, semoga Inter bisa mendapatkan sponsor besar dan benar-benar membuat Inter semakin banyak pundi-pundinya. Nah, sedikit berbicara Acerbi Inter. Acerbi mantan Lazio sebagai mantan. Penebusan adalah teka-teki 3 faktor penentu. Inzaghi yakin bahwa Acerbi Anda akan melihat bahwa itu akan berhasil. Ya, kita tahulah bahwa Marotta kemarin pengennya Bremer, tetapi akhirnya kita mendapatkan Acerbi. Acerbi yang berusia 35 tahun, tapi Inter benar-benar ini anugerah sebenarnya buat Inter. Ini bonus buat Inter ya. Karena kita ditikung Bremer, tapi akhirnya Inter mendapatkan Acerbi dan usia 35 tahun. Dan sahabat Bob, lihat bagaimana dia dari bawah sampai ke depan bisa berlari loh. Dia tinggi besar, tetapi fisiknya luar biasa. Jadi semoga nanti Inzaghi juga bisa benar-benar bisa mendapatkan pemain-pemain yang hebat seperti Acerbi, dan Acerbi juga terus bisa menunjukkan kualitas dirinya sahabat Bob. Jadi kita berharap semoga nanti Inter benar-benar menang melawan Lazio ya. Tunggu video gua berikutnya bagaimana prediksinya. Semoga benar-benar Inter terus menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.